Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Semuanya dimulai dari panggilan telepon yang tiba-tiba menuntunku ke Riyadh, ke rumah megah yang menatap gurun pasir yang luas. Rumah itu milik Syekh Omar Al-Hadi, pria yang selama ini hanya ku dengar lewat cerita burung-burung desa. Ia tua, kaki lumpuh, dingin, dan misterius. Aku dipanggil ke ruang kerjanya malam itu. Lampu temaram hanya menyisakan siluet tubuhnya duduk di kursi roda. Pengawal berdiri kaku di pintu, seperti patung. Nafasku tercekat saat ia menatapku dengan mata yang sulit kubaca. "Kau tahu kenapa kau di sini?" Suara Syekh Omar pelan tapi menusuk. Aku tidak tahu." Aku menjawab terbata-bata. Tubuhku gemetar. "Jika menolak menikahiku, kau tak akan pernah kembali ke negaramu. Kau mengerti?" Aku menelan ludah. Jantungku seakan berhenti. Aku tidak punya pilihan. Aku harus setuju. Akad nikah berlangsung tanpa tamu, tanpa bunga, hanya gema doa di ruang tamu yang luas dan sunyi. Aku menikahi pria tua lumpuh yang tak ku kenal. Hatiku campur aduk antara takut, bingung, dan sejumput rasa penasaran. Menginjak rumah megah Al-Hadi, aku merasa seperti tawanan. Lorong-lorong panjang dengan lampu kristal, hiasan emas di dinding, tapi tak ada senyum. Semua terasa hampa, seperti istana hantu. Syekh Omar menatapku dengan mata yang menusuk antara kesedihan, kemarahan, dan rahasia yang terlalu berat untuk dibagi. "Malam ini, kau akan tidur di sini," katanya sambil menunjuk kamar. "Apakah aku bisa tidur di kamar lain?" tanyaku ragu. "Tidak. Aku ingin kau dekat denganku. Kau akan mengerti nanti," jawabnya datar. Lampu kamar temaram. Ia duduk di kursi roda. Aku pikir malam pertama akan sunyi, penuh rasa takut. Tapi tiba-tiba ia berdiri. Nafasku tercekat. "Anda lumpuh," suaraku nyaris tak terdengar. Ia tersenyum getir. "Tidak, aku hanya berpura-pura agar tetap hidup." Aku mundur beberapa langkah. Dunia seakan berhenti. Rahasia pertamanya terbongkar. Syekh Omar menjelaskan bahwa ia pura-pura lumpuh untuk menghindari anak-anak tirinya yang haus harta dan ingin melihatnya mati. Aku syok, tapi juga penasaran. Hari-hari berikutnya di rumah itu penuh ketegangan. Pengawal selalu mengikutiku. Anak-anak tirinya menatapku sinis, dan setiap langkahku diawasi. Namun aku mulai belajar bahwa aku bukan sekadar istri. Aku menjadi bagian dari dunianya, bahkan tameng hidupnya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Syekh Omar membawaku ke balkon. Angin malam menerpa wajah kami. "Kau takut bukan?" tanyanya pelan. "Ya, tapi aku harus. Aku tidak punya pilihan," jawabku sambil menunduk. Ia menepuk tanganku lembut. "Kadang hidup memaksamu memilih, tapi pilihan itu yang menentukan siapa kita sebenarnya." Aku mulai melihat sisi lain dari pria tua itu. Di balik wajah dinginnya ada kepedulian, kesedihan, dan rahasia yang terlalu berat untuk ia bagi. Suatu malam, aku menemukan dokumen lama yang menunjukkan adanya harta tersembunyi keluarga Al-Hadi. Syekh Omar melihatku menemukannya, dan aku tahu kini aku telah terseret lebih dalam ke dalam kehidupannya. "Kau tahu ini berbahaya bukan?" katanya menatapku serius. "Aku tahu, tapi aku ingin membantu," jawabku. Ia tersenyum tipis, tapi matanya penuh waspada. "Hanya sedikit orang yang bisa dipercaya, termasuk kau. Jangan kecewakan aku." Hari demi hari, aku mulai belajar bertahan hidup di rumah ini. Aku membaca tanda bahaya, mempelajari karakter pengawal, dan memahami pola anak-anak tirinya. Suatu malam, aku mendengar bisikan di lorong, seperti ada seseorang yang mengintai. Aku menahan napas, mendekat perlahan. Syekh Omar muncul dari bayangan, menepuk bahuku. "Kau berani, tapi jangan terlalu banyak bertanya. Kadang jawaban membawa maut," katanya pelan. Di malam lain, saat kami duduk di taman rumah, ia menceritakan masa mudanya, pengkhianatan,
keluarga yang haus harta, janji yang dilanggar. Aku mendengarkan, sedih, dan terpesona. Ia bukan sekadar pria tua yang menakutkan. Ia selamat dari maut berkali-kali, dan kini mengandalkanku untuk tetap hidup. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Tanyaku. Karena aku percaya kau bukan hanya istri, tapi satu-satunya yang bisa menjaga rahasiaku. Jawabnya lembut. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rasa takutku perlahan berubah menjadi rasa percaya. Ada sedikit rasa hangat yang muncul, perasaan yang tidak kukenal sebelumnya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, anak-anak tirinya muncul dengan rencana untuk menculikku. Aku dan Syekh Omar harus bergerak cepat. Lampu-lampu taman mati. Hujan deras mengguyur dan angin mengoyak tirai. Kita harus keluar dari sini sekarang, teriak Syekh Omar sambil menarik tanganku. Apa yang terjadi? Aku menjerit karena takut. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, percayalah padaku. Kami berlari menembus hujan, menuju lorong rahasia di rumah itu yang hanya ia ketahui. Di sana, aku melihat Syekh Omar bukan sekadar pria tua yang lumpuh. Ia lincah, cekatan, dan penuh strategi. Bersama, kami berhasil menghadapi ancaman itu, mengalahkan anak-anak tirinya yang mengejar kami. Setelah malam itu, segala rahasia terbongkar. Aku tahu sekarang, Syekh Omar bukan sekadar pria tua lumpuh. Ia pria yang pintar, kuat, dan penuh perhitungan. Dan aku bukan lagi istri yang takut. Aku menjadi partnernya, sahabatnya, dan tameng hidupnya. Suatu malam, ketika kami duduk di ruang tamu yang sunyi, ia menatapku. Kau tidak takut lagi? Bukan. Aku, tidak. Jawabku sambil tersenyum tipis. Bagus. Karena ini baru permulaan, katanya sambil menepuk tanganku lembut. Rumah megah itu, yang dulu terasa seperti penjara, kini terasa seperti rumah, tempat di mana aku menemukan keberanian, rasa percaya, dan sesuatu yang menyerupai cinta. Hujan telah reda, tapi ketegangan masih menggantung di udara. Aku duduk di sofa ruang tengah dengan tangan gemetar, sementara Syekh Omar berdiri di dekat jendela, memandangi halaman yang gelap. Lampu-lampu taman baru saja dinyalakan kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa malam itu. Padahal bagiku, hidupku baru saja terbalik sepenuhnya. Kau terluka? Tanyanya tanpa menoleh. Aku tidak, hanya kaget, jawabku pelan. Ia menoleh, menatapku lama. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Tidak dingin, tidak mengancam. Ada sesuatu yang lebih berat di sana, rasa bersalah. Aku minta maaf, katanya akhirnya. Aku terkejut. Maaf, karena menyeretmu ke dalam ini. Kau tidak seharusnya mengalami semua ini. Aku tersenyum pahit, tapi aku sudah di dalamnya sekarang. Bukan. Ia mengangguk pelan. Dan sejak malam ini, kau tak boleh lagi hanya tahu setengah cerita. Syekh Omar berjalan ke sebuah lemari besar di sudut ruangan. Ia membuka pintu rahasia di balik rak buku. Aku berdiri perlahan, mendekat dengan jantung berdebar. Masuklah, katanya. Di balik lemari itu, ada sebuah ruangan kecil, dipenuhi berangkas, map-map tebal, dan foto-foto lama. Bau kertas tua dan besi memenuhi hidungku. Ini semua? Tanyaku lirih. Bukti, jawabnya singkat, tentang siapa sebenarnya keluargaku. Ia mengambil satu foto dan menyerahkannya padaku. Foto itu menunjukkan Syekh Omar saat masih muda, berdiri di samping seorang wanita cantik yang tersenyum lembut. Itu istriku yang pertama, katanya. Apa yang terjadi padanya? She died, tapi bukan karena sakit. Tanganku gemetar. Maksud Anda? She was poisoned, ucapnya tenang. Terlalu tenang, dan aku tahu siapa pelakunya. Aku menutup mulut. Napasku tercekat. Anak-anak tirimu? Ya, mereka ingin mempercepat warisan. Aku mundur satu langkah. Kepalaku terasa ringan. Lalu kenapa Anda masih hidup? Ia menatapku tajam. Karena aku belajar. Aku berpura-pura lemah. Aku berpura-pura lumpuh.
dan aku menunggu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap bayangan terasa seperti ancaman. Setiap suara membuatku tersentak. Aku menyadari sesuatu yang mengerikan aku. Bukan hanya istri palsu. Aku umpan. Pagi harinya, seorang wanita datang. Wajahnya anggun. Pakaiannya mahal. Senyumnya tipis, tapi matanya dingin. "Jadi kau istrinya sekarang?" katanya dalam bahasa Arab yang lancar. Aku menelan ludah. "Ya." Ia tersenyum kecil. "Aku Salma, anak tirinya." Syekh Omar muncul di belakangku. "Jangan menakuti istriku," katanya dingin. Salma tertawa kecil. "Aku hanya ingin mengenalnya. Lagi pula, dia terlihat polos." Saat Salma pergi, aku menatap Syekh Omar dengan cemas. Dia tahu. Dia curiga. Jawabnya, dan itu lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya, seperti permainan catur. Setiap langkah harus hati-hati. Aku diajari bagaimana berbicara di depan keluarga. Bagaimana berpura-pura bodoh. Bagaimana menyembunyikan rasa takut. "Jika mereka tahu kau kuat," kata Syekh Omar suatu malam, "kau akan mati lebih cepat." "Apa yang sebenarnya Anda rencanakan?" tanyaku. Ia terdiam lama, lalu berkata, "Aku ingin keadilan, dan aku ingin mereka jatuh dengan cara mereka sendiri." Suatu sore, aku menerima pesan misterius di ponsel yang tidak kukenal. "Jika ingin hidup, temui aku sendirian." Tanganku gemetar. Aku menunjukkan pesan itu padanya. "Jangan pergi," katanya tegas. "Kalau aku tidak pergi, mereka akan datang ke sini." Jawabku. Ia menatapku lama. "Kau berani." Aku hanya tidak ingin terus lari. Akhirnya, ia mengangguk. "Baik, tapi kau tidak sendiri." Malam itu aku pergi ke gudang tua di pinggir kota. Jantungku hampir keluar dari dada. Dari bayangan, seseorang muncul. "Salma, kau tahu kenapa aku memanggilmu?" tanyanya. Aku bisa menebak. Jawabku berusaha tenang. "Kau tidak pantas berada di sisinya," katanya tajam. "Kau hanya alat." Aku menatapnya lurus. "Mungkin, tapi alat yang tahu terlalu banyak." Wajah Salma berubah. "Apa maksudmu?" "Semua. Tentang racun, tentang warisan, tentang rencana kalian." Tiba-tiba, lampu menyala terang. Syekh Omar muncul bersama dua pria bersenjata. "Permainanmu selesai, Salma," katanya dingin. Salma mundur panik. "Ayah, aku bukan ayahmu," potongnya. "Aku korbanmu." Malam itu, semuanya berubah. Bukti diserahkan. Pengkhianatan terbuka. Dan aku berdiri di tengah badai yang akhirnya meledak. Beberapa minggu kemudian, rumah itu terasa berbeda. Lebih tenang, lebih sunyi. Aku berdiri di taman, memandang matahari terbenam. Syekh Omar mendekat. "Kau bisa pergi sekarang," katanya pelan. "Aku tak akan menahanmu." Aku menoleh, dan kalau aku memilih tinggal. Ia tersenyum tipis. Maka kali ini, bukan karena ancaman. Aku terdiam, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu kapan rasa takutku berubah, tapi aku tahu, aku tidak sendiri lagi." Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku juga. Angin gurun berhembus pelan. Tidak ada lagi kursi roda, tidak ada lagi kepura-puraan. Hanya dua orang yang selamat dari kebohongan, berdiri di sisa-sisa rahasia yang akhirnya terbongkar. Dan aku tahu, cerita ini belum berakhir.